Ini teman-teman. Nah, nih posisi daripada Bryan Pereira, dia mau ke sini teman-teman. Dia penjelajah. Ini pemain yang bekerja keras dan inilah yang tidak dimiliki oleh ini teman-teman. Nah, ini dia. Bisa sebagai goal getter dalam tanda kutip. Iya. Ah, sayang kali bah. Nah, ini teman-teman lagi dan lagi again dari belakang build up serangan dari lini belakang, tujuan mereka ke Yepen. Nah, Yepen ini sebagai tembok, ujung-ujungnya balik lagi ke Bryan Pereira. Ini Bryan Pereira. Tembok. Umpan ke Bryan Pereira. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman balik lagi ke Bryan Pereira. Nah, ini dia Bryan Pereira teman-teman melakukan cutting inside, masuk jeger. Kalian lihat ya. Cutting inside nih. Gokil sini. Manis sekali golnya. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, ini atas permintaan salah satu dari subscriberku teman-teman untuk membahas rekrutan anyar daripada Persela Lamongan, yaitu Bryan Pereira. Nah, Bryan Pereira ini direkrut dari Madura United teman-teman, sebelum pernah juga bermain di PSS Sleman. Nah, apakah Bryan Pereira ini cocok bermain di Persela Lamongan? Nah, bakalan kita bahas di sini dan bagaimana posisi yang bakal dia tempatin dan diletak. Nah, kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus kita lakukan teman-teman. Untuk supporter Persela Lamongan, ya semoga kita harapkan Persela Lamongan semakin baik di depan ke depannya. Dan untuk kalian di rumah teman-teman, tetap ya, ingat, tetap stay at home. Jaga kondisi kalian, jaga kesehatan kalian. Langsung kita menuju ke grafis. Nah, di sini teman-teman, sebelum aku jelaskan, di sini ada tampilan dua layar. Ada formasi Persela Lamongan, ada formasi daripada PSS Sleman. Nah, kalau di PSS Sleman yang warna hijau teman-teman, warna hijau, yang Persela Lamongan warna biru laut, biru laut. Nah, di sini kenapa aku tampilkan seperti ini? Inilah formasi PSS Sleman dan Persela Lamongan teman-teman, kurang lebih teman-teman. Nah, untuk yang ini formasi PSS Sleman ketika Bryan Pereira bermain di PSS Sleman. Nah, ini teman-teman, Bryan Pereira. Nah, kalau yang ini formasi Persela Lamongan tahun ini, tahun Liga 1 2020 teman-teman ya. Nah, udah jelas ya, aku luruskan lagi, yang ini formasi Bryan Pereira bersama PSS Sleman. Yang ini formasi Persela Lamongan tahun ini 2002, ketika Bryan Pereira bersama PSS Sleman teman-teman. Nah, Bryan Pereira berada posisinya di sebelah sini teman-teman, bermain di kiri. Di awal-awal babak bermain di kiri, sebelah kiri. Nah, kemudian perlahan-lahan teman-teman dia sering banget tuh melakukan cutting inside dari sayap kiri, menerobos ke tengah, menusuk, menendang. Itu rutin banget tuh dari sebelah sini teman-teman, masuk menendang, masuk menendang, itu rutin banget. Ataupun dia berada di posisi di belakang Yepen teman-teman, posisi yang ditinggalkan oleh ini tuh teman-teman, kan kosong nih, kosong, ditutup oleh Tuharea seperti ini kondisinya teman-teman. Ataupun Jajang Sukmara maju ke depan. Nah, itulah yang membackup pergerakan daripada Bryan Pereira. Karena ketika bermain di PSS Sleman teman-teman, Bryan Pereira dikasih kebebasan. Nah, ketika Yepen mundur ke belakang, Bryan Pereira masuk ke dalam seperti ini teman-teman. Dan ketika Yepen balik lagi ke posisinya, Bryan Pereira persis teman-teman di belakang sini, di belakang Yepen. Atau Bryan Pereira balik ke posisi sebelah kiri, cutting inside lagi, masuk menempa langsung, masuk menempa. Nah, itu sering banget kalau kalian perhatikan ketika Bryan Pereira menghadapi lawan-lawan ketika di PSS Sleman. Nah, ketika kita melihat Bryan Pereira itu bermain, sering banget dia sebagai target man, ujung-ujungnya dikasih teman, karena pemain-pemain lain tidak bisa memberikan kreativitas, tidak bisa membuka kreativitas ataupun membuat improvisasi ke perlawanan dari tim lawan yang dihadapi oleh PSS. Nah, ribet gak bahasa gue. Nah, di sini teman, Bryan Pereira ketika di PSS Sleman, dia di babak kedua ataupun di babak satu akhir-akhir teman-teman, kadang dia berada di posisi sebelah kanan teman-teman, menusuk. Yang tadi awal posisi sebelah kiri, dia menusuk ngambil bola sebelah kanan, tapi rata-rata teman-teman permainannya berada di posisi sebelah kiri. Nah, pertanyaannya sekarang, Persela Lamongan mempunyai pemain di sebelah kiri teman-teman, yaitu ada Rapinha teman-teman. Nah, Rapinha nih posisinya sebelah sini, ini dia teman-teman, di Liga 1 2020 sekarang. Nah, kalau Bryan Pereira diletak di sini,
Bustami di posisi sebelah kiri teman-teman. Nah, bakalan sangat susah bagi Bryan Pereira untuk cutting inside karena Rapinha ciri-cirinya karakternya sama banget dengan permainan Rapinha khas Amerika Latin. Nah, satu hal yang menarik teman-teman, kalau Rapinha dan Bryan Pereira di sini bakalan apa? Bakalan permainan Persela Lamongan bakalan ketahuan lebih jelas. Kenapa? Karena pasti tumpuan semua ke sini teman-teman, Bryan Pereira, Rapinha, Bryan Pereira, Rapinha. Sedangkan sekarang aja Persela Lamongan yang bermain tanpa Bryan Pereira serangannya sangat dominan ke Rapinha teman-teman, tanpa mengecilkan posisi sebelah sini. Nah, kenapa permainan Persela Lamongan berbeda teman-teman daripada musim lalu? Nah, kuncinya di sini, Nakamura teman-teman. Nakamura tidak bisa menggantikan pemain asing Persela Lamongan yang ada dari asal Asia kemarin teman-teman, lupa aku namanya. Nah, karakternya sangat-sangat berbeda. Sedangkan pemain asing Persela Lamongan dulu asal Asia berani duel teman-teman, dalam tanda kutip keras, sehingga ketika Rapinha melakukan serangan ataupun lini depan Persela Lamongan melakukan serangan, ketika attack lawan bisa tertutupin oleh pemain tersebut. Nah, di sini Nakamura belum bisa menutupin itu semua. Jadi cukup jelas teman-teman. Nah, kita kembali ke posisi Bryan Pereira. Kalau di sini Bryan Pereira bakalan nggak optimal. Nah, bagaimana bisa optimal? Nah, posisinya di sini teman-teman. Menurut aku ya, walaupun ya kurang optimal juga, mau nggak mau harus di sini teman, karena Rapinha udah posisinya ini udah dikunci nih, karena dia udah senior dalam tanda kutip, senior di Persela, pemain asing senior dalam tanda kutip di sini dia Rapinha. Bryan Pereira mau nggak mau harus di sini, nggak mungkin di kanan karena dia bakalan susah cutting inside, dia menggunakan kaki kanan. Kita langsung aja teman-teman, kita lihat di cuplikan pertandingan langsung teman, layar pertandingan. Nah, ini posisinya teman-teman, posisi daripada Bryan Pereira. Nah, pada saat ini teman-teman, ketika build up serangan, Bryan Pereira nih mau dia mundur ke belakang menjemput bola. Nah, ini karakternya hampir sedikit sama teman-teman dengan Rapinha, yang kadang-kadang juga mau dia turun ke belakang untuk membuild up serangan, membangun serangan. Dan ini bakalan bentrok kalau posisi mereka sama-sama di sebelah kiri teman-teman, sebelah kiri. Dan ini menurut aku pasti Bryan Pereira, bukan pasti sih, kalau kepastian tetap dari pelatihnya ya. Feeling aku dia bakalan berada di belakang daripada Gabriel De Cormo. Kita lanjut teman-teman ya. Ini teman-teman, dia bangun dari bawah. Bryan Pereira kayak apartemen. Nah, ini teman-teman posisi Yepen, striker utama daripada PSS Sleman, sedangkan ini posisi Bryan Pereira. Nah, posisi yang ditinggalin Bryan Pereira di sini teman-teman, posisi sebelah kiri diisi oleh pemain PSS Sleman, baik itu bisa Mila teman-teman ataupun Sukmara untuk menutup posisi di bagian sebelah kiri teman-teman. Kita perhatikan ya, ini teman-teman. Nah, nih posisi daripada Bryan Pereira, dia mau ke sini teman-teman, dia penjelajah. Ini pemain yang bekerja keras, dan inilah yang tidak dimiliki oleh Persela Lamongan teman pada musim ini, yang semenjak ditinggalin oleh pemain asing asal Asia yang tahun lalu memperkuat Persela Lamongan teman-teman, yang hengkang ke JDT. Ini teman-teman, kita lihat dia mau ke kiri ke kanan, mau turun nih ke situ. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Persela Lamongan. Jelas ya, cukup jelas. Kita lanjut teman-teman di menit 4 detik kelima. Nah, ini teman-teman posisi Yepen. Nah, ketika Yepen berada di posisi ini teman-teman, dia nggak bakal melebihin posisi daripada Yepen itu sendiri. Ini Bryan Pereira. Nah, kalau misalnya sekali lagi teman-teman, kalau misalnya Yepen di sini, pasti di belakang ada Bryan Pereira, sangat-sangat rapat. Nah, posisi semula teman-teman sebelum masuk Bryan Pereira berada di sini, dia berada di sebelah kiri teman-teman, sebelah kiri. Nah, kalian bayangin teman-teman, penjelajahan ini yang sangat dibutuhkan oleh pelatih Persela. Kita lihat ini teman-teman. Nah, ini dia bisa sebagai goal getter dalam tanda kutip. Iya. Sayang kali bah. Kita lanjut teman-teman di menit 8 detik kelima. Ini teman-teman ketika build up serangan. Nah, semua pemain PSS Sleman pada pertandingan kali itu sering banget tuh Bryan Pereira sebagai tujuan. Nah, kalau misal udah Batata di sini, dia bakal langsung cari Bryan Pereira, mana Bryan Pereira, ataupun kalau bukan Bryan Pereira, mereka cari Yepen sebagai tembok yang ujung-ujungnya dikasih lagi ke Bryan Pereira. Ini teman-teman, nih Yepen, betul kan? Ini Bryan Pereira teman-teman, kasih lagi, nih, ini teman-teman, ini kan berhasil diintercept, Bryan Pereira teman-teman. Inilah salah satu ya
bukan kita menyalahin pemain teman-teman. Ini salah satu minus kalau misalnya kita punya pemain yang ngasih goreng kiri kanan, goreng kiri kanan. Ketika dia salah beberapa momen memegang bola, diintercept oleh pemain lawan, bakalan bisa sebuah gol jadinya, berbuah fatal. Ini seperti ini teman, di intercept. Gila sih, jeger. Yang tadi ya gara-gara goreng berbuah gol. Itu perlu dikoreksi dan perlu diingatkan juga sih. Nah, ini teman-teman ya, kita lihat ya. Nah, di sini cukup jelas. Nah, ini posisi daripada Yepen. Ini Mila teman-teman. Ini Bryan Pereira. Nah, ini teman-teman, Bryan Pereira. Dan di sini juga teman-teman, posisi Bryan Pereira ini kalau di Persela Lamongan diisi oleh Raphinha, dan udah pasti nggak mungkin di sebelah kiri teman-teman. Kalaupun di sebelah kiri ini dia ditempatkan, Raphinha bakal masuk ke dalam menggantikan Gabriel Ducarmo kalau misalnya deadlock, dan itu kemungkinan yang bisa terjadi kalaupun misalnya Bryan Pereira ingin posisi di sebelah kiri. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini teman-teman lagi again dari belakang, build up serangan dari lini belakang, tujuan mereka ke Yepen. Nah, Yepen ini sebagai tembok, ujung-ujungnya balik lagi ke Bryan Pereira. Itu sering banget dilihat ketika bersama PSS Sleman, dan makanya sering kebaca juga sih ketika tim-tim lawan menghadapi PSS Sleman nih. Ini Bryan Pereira. Tembok, umpan ke Bryan Pereira. Nah, ini teman-teman. Sentris banget loh PSS Sleman. Ini teman-teman, balik lagi ke Bryan Pereira. Nah, ini dia Bryan Pereira teman-teman, melakukan cutting inside, masuk, jeger. Kalian lihat ya, cutting inside nih, gokil sini. Manis sekali golnya. Nah, ini teman-teman posisinya, posisi Bryan Pereira kita perhatikan ya, dia masuk ke kanan udah kan nih. Nah, pertanyaan kalian, Yepen mana bang? Yepen mana? Nah, ini dia. Kalau misalnya Yepen mundur ke belakang, Bryan Pereira masuk ke dalam. Kalau misalnya Bryan Pereira mundur ke belakang, Yepen masih di depan. Seperti itu teman-teman. Kalian lihat apa yang dilakukannya? Balik lagi ke Bryan Pereira. Nih teman-teman. Dia buka posisi ya, buka ruang. Ini PC-nya gila sih menurut aku. Dan ini juga salah satu pemain PSS Sleman yang menarik pemain PSM Makassar. Bagus, kembali kepada Bryan Pereira. Wah, gila sih, pelanggaran. Ini teman-teman, jeger, gol. Nah, ini teman-teman posisi Bryan Pereira berada di tengah lagi. Yang di babak pertama sering banget menyisir dari sebelah kiri, sekarang di babak kedua dia diletak ke posisi tengah. Dan inilah menurut aku teman-teman beberapa fakta yang bisa mungkin memperkuat dia bakalan sebagai second striker. Nah teman-teman, sampai situ aja videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan see you the next video. Bye.